Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan web novel dari anime Shinigami no Mi. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki WN untuk chapter yang ke-45, yang dimana di part sebelumnya kita udah bahas chapter 43 sampai 45, tapi 45-nya baru awal ya guys. Kita bakal lanjutin chapter 45 ini, dan kalian udah lihat pertempuran antara Risu dengan si Seiji di part sebelumnya. Nah, buat kalian yang mau lihat dari awal bisa cek aja videonya di playlist atau di deskripsi kalau ada linknya. Oke, tapi sebelum kita ke web novelnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Jika sebaiknya pergi saja. Saat Seiji baru saja akan berbicara untuk bertanya pada Risu-san tentang ini, tiba-tiba raja diserang oleh seseorang dan telah runtuh. Begitu mereka mendengar kata-kata ini, Risu-san dan semua Valkyrie langsung tegang dan bergegas ke kastil, seolah-olah suasana sampai sekarang adalah suatu kebohongan. Tapi Seiji yang sekarang tidak bisa bergerak sembarangan, karena jika Seiji sebagai orang luar dengan ceroboh berkeliaran di kastil, mungkin akan disalahartikan sebagai kaki tangan penyerang. Setelah tenang, Seiji mengaktifkan skill Word A yang baru saja ia dapatkan untuk melihat apakah Seiji dapat menemukan penyerang di lokasi yang berbeda. Di ibu kota kekaisaran Kaiser Volsard yang ada di tengah seolah mengendalikan kekaisaran sebuah istana besar, Kastil Caesar. Di dalam Kastil Caesar itu, di kamar raja Kaiser yang sekarang Wall Kaiser dan seorang lelaki tua berjubah Helio Lauban serta kesatria terkuat di kerajaan Kaiser, Zakir Gilbert, hadir di ruangan itu. Mereka adalah pahlawan yang dimaksudkan untuk membunuh ras iblis tanpa kita harus mengotori tangan kita sendiri. Kamu tahu, jika para pahlawan itu lemah, mereka sama sekali tidak berguna dan akan segera berakhir juga harus dihilangkan. Jika begitu, seandainya mereka menjadi lebih kuat, apa yang akan kamu lakukan jika mereka memberontak melawanmu? Tidak perlu takut untuk masalah seperti itu. Untuk pergi ke Akademi Sihir Barbador, para pahlawan dipaksa untuk memakai gelang subordinasi. Jika para pahlawan yang telah dilengkapi gelang subordinasi mencoba menimbulkan kerugian pada orang-orang yang memakainya, mereka dapat dibuat untuk menanggung rasa sakit yang luar biasa atau bahkan terbunuh. Tiba-tiba, panah menembus jendela kamar Kaiser dan terbang menuju sel. Karena itu terlalu mendadak, Sel dan bahkan Helio tidak bisa bereaksi. Sel yang menerima serangan sniper tiba-tiba oleh panah kehilangan ketenangannya. Helio yang juga terkejut segera tenang dan berkata kepada Sel. Sementara Zakir memberikan perintah agar bawahannya berkumpul. Ini darurat, seorang menembaki yang mulia. Untungnya, ia bisa memblokirnya, tetapi masih ada kemungkinan untuk diserang lagi. Cepat dan berkumpul di kamar yang mulia dan menjaga hidupnya. Di bawah perintah Sel, Zakir keluar melalui jendela dengan kecepatan yang tak terbayangkan bagi manusia. Mengingat skill pembunuhan pada raja dan menduga bahwa pembunuh itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan di antara para pembunuh hanya ada beberapa orang di dunia bawah yang memiliki skill untuk membunuh target dengan menembak. Meskipun Zakir sendiri tidak memiliki koneksi ke dunia bawah, mereka cukup terampil sehingga nama mereka akan diketahui siapapun. Penembakan kali ini juga, panah itu ditembakkan dari jarak di mana itu pasti tidak akan dicapai jika busur normal yang digunakan. Meski bisa membunuh target dengan pasti, hanya ada satu pembunuh yang bisa menembakkan panah dengan kekuatan seperti itu. Selain itu, karena asap yang naik dari tempat si pembunuh mungkin berada, identitas si pembunuh pada dasarnya telah dikonfirmasi, alias si pembunuh adalah Cyan atau Dead Smoke. Tentu saja Zakir menduga bahwa asap itu memiliki arti tertentu. Dalam keadaan normal, asap seharusnya sudah hilang sekarang. Tapi setelah mengkonfirmasi itu, bahkan sekarang asap masih naik. Zakir berpikir itu mencurigakan. Apakah ini jebakan? Sambil meningkatkan kewaspadaannya, dia bergegas menuju asap. Memang seperti yang disyaratkan alias Cyan, Dead Smoke, seperti halnya asap, keberadaannya bukanlah sesuatu yang dapat dikejar. Namun asap putih tipis masih terus naik ke udara. Ketika dia terus berulang kali beralasan dan menyangkal kemungkinan, akhirnya mencapai tempat di bawah asap putih. Di tempat itu, bahkan di antara bangunan-bangunan di sekitarnya, ada sebuah bangunan yang terlihat sangat tinggi, mungkin semacam firma besar. Pikir Zakir,
Zakir melompat ke atap dalam sekali jalan dan berdiri di tengah-tengah atap itu adalah seorang pria merokok. Sobat, kamu akhirnya tiba ya. Pria yang mengumumkan ini memiliki penampilan dan suasana tentang dirinya yang agak ceroboh, tetapi juga bertentangan. Jubah hitam yang compang-camping dan usang, dan pakaiannya dikenakan di bawahnya juga set biasa dan terbuat dari rami. Dilengkapi di tangan kanannya adalah gauntlet merah anggur yang dibalut suasana misterius. Dia memiliki rambut hijau tua yang disisir, mata keemasan ganas yang berkilau cerah, dan jenggot yang tidak dicukur. Meskipun pakaiannya kotor, suasana di sekitarnya sangat luar biasa. Pandangannya tajam seolah itu bisa menembus segalanya. Kamu Cyan Deathsmoke? Pada pertanyaan itu dengan rokok masih di mulut ini, sudut mulutnya terangkat sedikit tersenyum. Ya, kamu benar-benar memiliki cara bertanya yang menarik. Aku tidak berpikir kamu akan langsung bertanya tentang namaku, bukan? Apakah kamu bajingannya menembak Reja? Tanya si Zakir. Kamu tahu? Jawab pertanyaanku. Zakir berkata dengan nada untuk membuatnya menjawab pertanyaan ya atau tidak, tetapi sikap dan atmosfer pria itu tidak berubah. Oh, menyeramkan. Ya, jangan melototiku seperti itu. Itu benar, aku Cyan Deathsmoke. Kamu puas? Itu adalah nada tidak serius yang akan menjengkelkan siapapun. Zakir menajamkan pandangannya dan berkata begitu, dan tiba-tiba tatapan pria itu menajam. Ini sederhana. Kingblade, kamu adalah penghalang, ujar Cyan. Kamu adalah kesatria terkuat di negeri ini, bahkan aku mengaku itu. Namun, sebelum melakukan omong kosong itu, kamu juga kaisar sebelumnya yang kamu diikuti adalah lambang rintangan. Gelombang haus darah yang hebat menyembur dari tubuhnya di bawah tekanan haus darah. Bahkan veteran perang Zakir menahan nafas tanpa sadar. Mengabaikan reaksi Zakir, pria itu melanjutkan, apakah kamu tahu keadaan negara saat ini? Kamu mungkin tidak tahu ya, itu jelas sekali. Lagi pula kamu tidak bisa meninggalkan sisi omong kosong itu. Maksudnya sisi omong kosong itu adalah si Reja ya. Lalu ingin aku memberitahumu tentang bagaimana banyak orang kelaparan, kemunduran ketertiban umum, juga perkembangan diskriminasi. Benar. Cyan akan memberitahumu satu hal. Aku tidak mencoba membunuh omong kosong itu karena aku disewa oleh seseorang. Alasan Cyan ingin membunuh omong kosong itu adalah untuk balas dendam untuk temannya. Jadi si pembunuh Deathsmoke ini bukan disewa guys, tapi karena alasan balas dendam. Kata-kata pria itu merobek dalam-dalam dada Zakir. Kemudian seolah-olah dia melihat agak jauh, matanya menyipit. Dia adalah orang yang baik. Dia tidak melakukan pekerjaan gelap sepertiku. Dia adalah pria yang lembut yang mengelola sebuah toko bunga. Selalu tersenyum ketika dia menyirami tanaman. Itu satu-satunya hal yang tersisa di ingatan Cyan. Adalah dia tertawa, dan seberapa sering dia tertawa. Tapi kamu tahu, omong kosong itu menghancurkan itu. Temanku itu ras iblis, dia terbunuh, ucap Cyan. Pada saat itu, aku baru saja menginjakkan kaki di pintu bisnis dunia bawah. Cyan sangat lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton ketika temannya terbunuh di depan matanya. Saat dia mengatakan ini, mata pria itu jujur dan tak tergoyahkan. Zakir yang tetap diam dan mendengarkan sampai sekarang perlahan membuka mulutnya. Apapun kondisinya, aku tidak bisa mengabaikan seseorang yang ingin membalas dendam pada kekaisaran. Begitu, itu memalukan, balas Cyan. Sepertinya kamu hanya boneka. Setelah mendengar kata-kata pria itu, emosi Zakir meledak sekaligus. Kemudian dia menghunus pedang yang terselubung di pinggangnya. Waduh, jadi ini pertempurannya akan mulai guys. Zakir Sang King's Blade atau Raja Pedang versus Cyan Deathsmoke ya. Asap mematikan. Pedang yang diarahkan ke pria itu memiliki 5 permata mewah berwarna berbeda yang melekat pada penjaga. Tapi itu tidak hanya untuk pertunjukan, itu mengeluarkan udara yang mengintimidasi. Aku bukan boneka. Wow, itu menakutkan. Teriak Zakir ya. Dikatain boneka nggak terima guys. Lalu apakah itu pedang iblis berharga 5 tier yang dikabarkan? Memang, dan kamu adalah penembak jitu. Tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku, seorang kesatria, dalam pertempuran jarak dekat, ujar Zakir. Tentu saja kita penembak jitu lebih rendah dalam pertarungan jarak dekat. Tapi kamu lihat, penembak jitu telah memikatmu jauh-jauh ke sini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku belum membuat persiapan? Balas Cyan. Apakah kamu? Hawa dingin merambat di punggung Zakir. Pada saat itu,
Zakir mengikuti instingnya dan menunduk ketika dia melakukannya sesuatu memotong area di mana kepalanya baru saja berada beberapa saat yang lalu. Dengan kecepatannya mengerikan, "Woi, serius, biasanya itu seharusnya tidak bisa dihindari," kata pria itu. Dengan suara yang terkejut dan jengkel, tapi Zakir tidak tenang seperti yang dipikirkan lelaki itu. Pria itu tidak melakukan gerakan apapun, namun meski begitu dia menyerang tanpa menunjukkan tanda-tanda melakukannya. Tidak tahu alasan dibalik ini, butir keringat bergulir di dahi Zakir. "Hah? Wajahmu memberitahuku kamu tidak tahu apa yang terjadi, Kingsblade," ujar Xian. "Kamu benar-benar monster, Kingsblade. Aku pikir serangan barusan akan menyelesaikan pekerjaan, tapi dengan ini sudah berakhir." Mengatakan begitu saat dia menjentikan jarinya. "Apa?" Zakir terkejut. Karena di sekitar Zakir, ratusan ribuan panah tiba-tiba muncul dengan panah mereka ditetapkan untuk membidiknya. "Ini sesuatu untuk dibawa ke alam baka. Kamu bisa membawanya sampai ke liang kubur." Seolah kata-kata itu adalah sinyal, panah-panah itu ditembakkan ke arah Zakir. Jadi serangan pertama tadi Zakir berhasil menghindari, dan sekarang serangan yang kedua adalah jumlah ribuan panah. Nah, kira-kira Zakir mampu atau enggak nih, kita lihat. Biasanya setelah menjadi korban dari semua panah, untuk hidup adalah tidak mungkin. Tapi Zakir berbeda. Pedang iblis 5 tier langsung diangkat ke posisi overhead dan dengan kekuatan besar diayunkan ke bawah. Hatenso. Kekuatan pedang menyebabkan atmosfer bergerak, menciptakan badai angin di sekitar Zakir. Badai angin menghembuskan panah yang menuju Zakir dan menghancurkannya. Aduh, tercounter guys. Panahnya ya. Menggunakan skill Hatenso yang dimana ini bisa menciptakan badai angin. Di depan mata pria itu, Zakir sudah memulihkan posturnya dan sama sekali tidak terluka. Zakir menatap pria yang terkejut itu dan berbicara, "Hanya itu yang kamu punya?" Hanya dengan kata-kata itu, pria itu memahami kerugiannya. Zakir balik ngece ya. Bahkan jika dia harus melarikan diri, pria itu tidak ingin mati di sini. Untuk alasan tersebut, "Sampai jumpa." "Hah? Kali ini adalah kekalahanku. Tampaknya kamu lebih berbahaya daripada yang Xian pikirkan. Kalau begitu patuhlah, aku akan menangkapmu." Setelah benar kata-kata Zakir, pria itu terkekeh. "Apakah kamu bercanda? Tentu saja kali ini adalah kekalahanku. Tetapi aku tidak selalu mengatakan aku tidak akan lari, kamu tahu?" Nah, jadi si Dead Smoke atau Xian ini lari ya guys. Kamu tidak mungkin. Zakir mengerti apa yang dimaksud pria itu, tapi pada saat itu asap rokok sudah menyebar ke seluruh wilayah menyembunyikan tubuh pria itu. "Sampai nanti, Kingsblade. Aku berdoa bahwa lain kali kita bertemu, kamu bukan boneka atau Kingsblade dan aku bisa menghadapimu sendiri. Tunggu." Zakir bergegas ke tempat lelaki itu berada, tetapi pada saat itu seluruh tubuh laki-laki itu benar-benar terbungkus asap dan diselimuti asap. Ia menghilang. Zakir nyaris tidak melewatkan kesempatan untuk mengejarnya, tetapi lebih dari itu kata-kata pria itu mendominasi hati dan pikirannya. "Sebuah boneka." Saat dia diam-diam mengumandangkan kata-kata itu, Zakir menggigit bibirnya dan dengan kuat mengepalkan tinjunya. Nah, jadi seperti itu ya pertempuran antara Zakir versus Xian Dead Smoke, dan berakhir kemenangan Zakir dan si Xian kabur ya setelah skill ribuan panahnya ditangkis dengan skill Hatenso. Oke, next kita bakal masuk chapter 46, tapi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Oke, mau sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.